see the positive to the negative, All clear. Okay, over here. Hai guys, balik lagi bersama saya Ilham Novero. Terima kasih sebelumnya sudah mengklik video ini. Semoga kalian sukses dan diberikan rezeki serta jodoh yang berlimpah. Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan mereview alur cerita film Pink Panther tahun 2006. Sebelumnya, sudah saya buatkan review yang Pink Panther kedua. Linknya ada di atas. Nah, film yang pertama ini bercerita tentang kasus pembunuhan seorang pelatih timnas Prancis disertai hilangnya cincin berlian miliknya yang bernama Pink Panther. Seorang polisi dari pelosok kampung ditugaskan untuk memecahkan kasus ini. Mampukah detektif kocak dan lugu ini memecahkan kasus tersebut? Mari kita simak bersama alur ceritanya. Film diawali dengan sesi wawancara kepala inspektur Prancis, yaitu Inspektur Dreyfus. Dreyfus menceritakan seorang polisi kampung bernama Clouseau yang tidak pernah becus dalam melaksanakan tugas. Salah satu tugasnya yaitu menertibkan lalu lintas yang macet akibat kakek-kakek yang kursi rodanya macet di tengah jalan. Clouseau pun berinisiatif memperbaiki sistem baterai pada kursi roda elektrik itu. Dan yang terjadi selanjutnya sangat membagongkan. Dreyfus tidak pernah berpikir untuk menggunakan orang bodoh sepertinya. Sampai di suatu hari, saat pertandingan bola antara Prancis dan Cina berlangsung, pada saat itu pelatih timnas Prancis yang bernama Yves Gluon maju ke tengah lapangan untuk memberi penghormatan sembari mengepalkan tangannya yang mana di tangannya melingkar cincin berlian kebanggaan Prancis, yaitu The Pink Panther. Pertandingan hari itu juga disaksikan oleh kekasih Gluon yang bernama Sania, yang diperankan oleh Beyoncé. Sebelum pertandingan berlangsung, Gluon menghampiri Sania di kursi penonton dan membisikkan sesuatu yang membuat Sania tersenyum sumringah mendengarnya. Dan kemudian dilanjutkan dengan adu jigong yang disaksikan oleh satu stadion. Pertandingan pun berjalan dengan sengit, hingga di suatu kesempatan, saat menit-menit krusial, striker Prancis berhasil membobol gawang dengan tendangan subasanya. Melihat kemenangan itu, penonton bersorak senang diikuti oleh para pemain Prancis yang menghampiri sang pelatih mereka sambil selebrasi merayakan kemenangan tersebut. Namun, apa yang terjadi? Beberapa saat kemudian Gluon roboh di tengah kerumunan pemain dengan jarum racun melekat di lehernya. Semua yang menyaksikan tiba-tiba terkejut melihat hal itu. Dan yang lebih aneh adalah, berlian Pink Panther kebanggaan rakyat Prancis telah hilang dari pemiliknya. Dan inilah film The Pink Panther. Dan akhirnya, Dreyfus memilih Clouseau untuk menjadi detektif boneka tersebut. Agar saat rakyat kecewa dengan hasil investigasi Clouseau, Dreyfus hadir dengan solusi dan dirinya akan dinobatkan sebagai pahlawan sekaligus memenangkan medali penghormatan. Clouseau pun tiba dari pedesaan. Saat parkir, ia malah menghalangi pintu masuk dan merusak dua mobil di sekitarnya. Saat memasuki kantor, Clouseau bertemu dengan seorang perempuan yang sedang sibuk memperbaiki foto Dreyfus. Perempuan ini bernama Nicole. Ia ditugaskan sebagai asisten inspektur. Nicole lalu meminta tolong untuk dibantu turun dari atas meja. Namun hal yang terjadi selanjutnya sangat mendewasakan sekali. Di ruang Dreyfus, Clouseau memperkenalkan dirinya. Namun ia mulai bertingkah autis. Ia mengira ada orang yang menyelinap ke dalam ruangan itu. Ia pun mengeceknya satu persatu dengan standar protokol kesehatan dan kesejahteraan. Singkat cerita, Clouseau pun naik pangkat menjadi inspektur dan tugas pertamanya adalah menangani kasus pembunuhan Gluon dan pencurian berlian Pink Panther. Setelah tanda tangan, Dreyfus meminta kembali pulpen miliknya. Ayo, siapa yang suka maling pena pas masih sekolah? Ngomongnya minjem tapi kalau yang punya lupa ya jadi hak milik. Selama konferensi pers, Dreyfus meminta tangan kanannya untuk menunjuk seorang detektif lagi sebagai sopir sekaligus rekan Clouseau. Clouseau pun mendapat kantor baru, dan ia akan dibantu Nicole untuk mengurus segalanya. Clouseau langsung menerapkan protokol anti mata-mata miliknya. Kebodohan demi kebodohan terus saja dilakukannya, sampai ia menyebabkan kecelakaan beruntun pesepeda yang sedang berkompetisi. Dan Clouseau tetap dengan muka innocent tak berdosanya. Tak lama, Clouseau bertemu dengan partnernya, seorang detektif tingkat 2 bernama Gilbert Ponton. Sementara itu, Dreyfus dan tim penyidiknya menyelidiki sendiri kasus pembunuhan itu. Mereka mencurigai pihak Cina terlibat dalam kasus pembunuhan tersebut. Di malam hari, Nicole menghampiri Clouseau di kantornya. Clouseau dengan mata tikus tanahnya mengomentari badan Nicole yang terlihat lebih gemuk.
Clouseau juga menyuruh Nicole pulang karena ia takut akan kesalahpahaman pelecehan seksual. Padahal tangannya nampol pantat Nicole juga. Emang tua bangka satu ini ya. Penyelidikan Clouseau dimulai dari Shania, kekasih Gluan. Clouseau mendatangi Shania yang sedang rekaman lagu. Tanpa merasa bersalah, Clouseau nyelonong masuk dan mengganggu sesi rekaman tersebut. Lalu, Clouseau meminjam ruang rekaman yang disangkanya ruang kedap suara untuk buang angin. Memang benar kalau Clouseau sangat tidak profesional dalam tugasnya, terutama kalau sudah berurusan dengan wanita. Hal ini terbukti ketika Clouseau tidak mengizinkan sutradara rekaman untuk meninggalkan kota, tapi ia malah mengizinkan Shania untuk pergi ke New York tanpa penyelidikan lebih lanjut. Selanjutnya, Clouseau melakukan penyelidikan di markas tempat timnas Prancis berlatih. Di sana, ia salah menerka suara langkah kaki yang dikiranya wanita, di mana ia yakin betul dengan instingnya tersebut. Namun ternyata yang muncul adalah Yuri sang pelatih. Sungguh detektif yang sangat jenius ya. Clouseau lalu menginterogasi Bizou, striker timnas Prancis yang diduga kuat memiliki keterlibatan dengan matinya Gluon. Clouseau menggunakan cara good cop bad cop yang semana sebenarnya hal itu harusnya dilakukan oleh dua orang yang berbeda. Namun malah Clouseau yang melakukan sendiri keduanya. Hal itu tentu saja membuat Bizou ketakutan. Ia mengira kalau detektif di depannya adalah seorang psikopat yang mengidap penyakit bipolar. Dan dari interogasi tersebut, didapatkanlah sebuah nama yaitu Larocque, seorang pengusaha pemilik kasino tempat biasa Gluon meminjam uang untuk berjudi. Ponton mencoba memberitahu kalau cara bad cop, good cop seharusnya dilakukan bergantian. Namun Clouseau berpikir caranya cukup efektif dan ia mencoba membawa alat setrum ke ruangan interogasi. Alat itu sempat mengintimidasi Bizou, namun karena ketololan Clouseau, ia malah tersetrum sendiri. Sepulang dari sana, Clouseau diantar Ponton ke rumahnya dan tanpa ia sadari, ia telah membuat seorang pesepeda bernasib sial. Di tempat lain, Bizou dihampiri seseorang setelah mandi. Kejadian itu didengar asisten manajer yang kebetulan berada di sana. Di tempat lain, Clouseau mendapati pintu rumahnya tidak terkunci. Clouseau pun bersiap menangkap basah penyusup di rumahnya. Namun, saat sedang memeriksa pintu, Nicole yang berada di dalam tak sengaja mengunci pintu itu dan membuat jari Clouseau terjepit. Ternyata tujuan Nicole ke sana yaitu untuk memberikan setelan jas yang sudah jadi kepada Clouseau. Nicole lalu menuju kulkas untuk mengambil minuman dan juga mengisi perutnya. Namun, ketika ia menyantap sebuah telur, ia langsung tersedak. Clouseau yang melihatnya pun langsung berinisiatif untuk membantunya. Di saat yang bersamaan, Ponton juga datang ke rumah Clouseau dan kejadian yang selanjutnya tentu sangat mendewasakan. Ponton memberitahu Clouseau kalau dugaannya benar. Bizou ditemukan tewas di ruang ganti. Mendengar hal itu, Clouseau pun langsung on the way menuju pusat latihan timnas. Di sana ia sempat bertemu dengan Yuri sang pelatih, yang mana Yuri direkrut Gluon saat bertemu di tempat senam militer Rusia beberapa tahun yang lalu. Mendengar aksen bicaranya yang unik, Clouseau pun mengejek Yuri. Lalu Clouseau menanyai saksi kejadian di malam Bizou tewas ditembak. Malamnya, mereka pun mendatangi kasino milik Larocque. Ponton lalu menemui security di sana untuk meminta izin bertemu dengan Larocque. Sementara Clouseau ingin mengurus sesuatu setelah mendengar seseorang yang berbicara kalimat yang biasa digunakannya saat melakukan protokol kesehatan dan kesejahteraan anti mata-mata. Clouseau pun menghampiri orang itu yang dicurigainya adalah seorang agen. Dan ternyata orang itu adalah agen 006 dan ia di sini karena ada urusan yang penting. Ia meminta agar keberadaannya tetap dirahasiakan. Clouseau mulai melakukan interogasi pada Larocque yang tentunya berujung dengan keambiguan dan kekacauan. Yang mana tangannya terjebak dalam vas KW yang dikiranya adalah vas asli dan ia malah memecahkannya di meja kayu yang ternyata barang asli yang harganya sangat mahal. Dan itu tentu sangat mengkurang ajarkan. Dan dengan tangan yang masih tersangkut di vas, Clouseau menerima telepon dari orang yang ternyata adalah agen mata-mata tadi yang meminta bantuan pada Clouseau. Agen itu ternyata memburu perampok yang menggunakan gas untuk menjalankan aksinya. Ia meminjam jas milik Clouseau karena keberadaannya harus tetap dirahasiakan. Dan bagian yang epik dari film ini pun dimulai. Put it on. Yes. That was fantastic. Dan karena kejadian itu, malah membuat Clouseau viral karena berhasil melumpuhkan buronan di seluruh Eropa, yang mana ini membuat Dreyfus semakin kesal melihatnya.
Ponton lalu menyerahkan daftar orang bernama Yu di Paris dan mereka pun bergegas untuk menyelidikinya. Namun karena narasumbernya berbahasa Cina, Ponton tentu bingung menulis kesimpulan dari penyelidikan tersebut. Ponton juga berpikir apakah bos idiotnya ini juga bisa berbahasa Cina. I speak Chinese. Di kantor, Dreyfus mencari berkas penting tentang penyelidikan Clouseau. Namun karena Clouseau datang, ia pun harus bersembunyi. Namun, Clouseau pun segera curiga dan langsung menerapkan protokol kesehatan dan kesejahteraannya di hadapan Nicole, dan kali ini, ia berhasil. Fingers crossed that it stays this. Listen, there's a for you. It is. The intruder is obviously wearing a flash mask. Sementara itu, Dewan Komite sedang rapat menentukan siapa calon yang berhak menerima medali kehormatan kali ini. Dan ini adalah kali ke-7 Dreyfus masuk nominasi. Namun ia kaget saat tiba-tiba nama Clouseau dicalonkan setelah keberhasilannya menangkap penjahat topeng gas kemarin. Lalu, Clouseau dan Ponton memutuskan untuk mengikuti Sania ke New York untuk mencari petunjuk. Sebelum ke Amerika, Clouseau mengambil kursus logat Amerika. Namun ia kesulitan untuk menyebutkan kata hamburger. 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 A hamburger. I would like to buy a hamburger. A hamburger. I would like to buy a hamburger. I would like to. A hamburger. I would like to buy a I hamburger. would like to buy a hamburger. The burger. Dan singkat cerita, akhirnya mereka pun tiba di New York. Clouseau langsung jatuh cinta dengan hamburger yang sebelumnya ia kira makanan Amerika yang menjijikkan. Karena akomodasi mereka yang pas-pasan, mereka harus sekamar berdua dengan tempat tidur yang kecil. Esoknya, mereka mengikuti Sania yang pergi ke seorang pemotong berlian di pasar gelap. Mereka sempat dihadang oleh para penjaga, namun Ponton dapat mengatasi mereka semua. Mereka pun berhasil menangkap Sania. Namun, ternyata Sania di sana hanya untuk menempel tasnya dengan berlian untuk acara kepresidenan. Namun, ternyata Sania di sana hanya untuk menempel tasnya dengan berlian untuk acara kepresidenan. Dan Sania mengundang Clouseau untuk makan malam dengannya di hotel tempat Sania menginap. Sebelum melakukan adegan mantap-mantap, Clouseau mempersiapkan obat kuat miliknya. Namun, obat itu malah masuk ke dalam wastafel dan membuat kekacauan yang membagongkan. Esoknya, Clouseau dan Ponton akan pulang ke Paris bersama dengan Sania. Sebelumnya, Dreyfus memerintahkan seseorang untuk menjebak Clouseau, dan orang itu mengganti tas Clouseau dengan tas lain yang berisi senjata yang tentunya membuat pihak bandara curiga dengan Clouseau. Saat petugas memerintahkan anjing penjaga untuk menggeledah Clouseau, anjing itu mencium sesuatu yang mencurigakan. Ketika ditanya apa isi kantong itu, Clouseau kesulitan menyebutkan benda yang ternyata adalah hamburger yang ingin dimakannya di dalam pesawat. Karena tingkah Clouseau yang semakin mencurigakan, pers kemudian memotret kejadian itu dan kejadian itu segera menjadi berita yang memalukan bagi kepolisian Prancis. Karena kejadian itu, Clouseau pun dicopot dari jabatannya sebagai inspektur. Dreyfus lalu memberitahukan alasannya dulu mengangkat Clouseau sebagai detektif dalam kasus ini. Tak lain, karena dirinya yang idiot cocok untuk mengulur waktu agar Dreyfus dapat memecahkan kasus Pink Panther. Mendengar kenyataan itu, Clouseau pun putus asa dan kecewa karena selama ini dibohongi bahkan oleh rekannya sendiri. Clouseau pun menghabiskan waktunya di depan komputer, dan di sana ia mendapatkan sebuah petunjuk. Ia pun segera menelpon Ponton atas ketemuannya tersebut, dan ia berencana menghadiri pertemuan presiden untuk menghentikan pembunuh yang akan melancarkan aksinya. Sementara itu, Dreyfus telah menetapkan tersangka pembunuhan Gluan, yaitu Dr. Peng, yang diduga adalah investor yang uangnya digelapkan Gluan untuk bermain judi. Ia juga berencana menangkap Dr. Peng yang malam ini akan menghadiri pertemuan presiden. Namun, Clouseau dilarang masuk ke dalam oleh Dreyfus. Untunglah Nicole datang dengan koper spesial milik Clouseau. Sebelum beraksi, ia sempat ingin menyatakan perasaannya kepada Nicole, namun berakhir dengan ia memuji kecantikan Nicole saja. Di dalam istana kepresidenan, Clouseau dan Ponton menyamar dengan jurus bunglon. Namun mereka tertangkap petugas keamanan. Syukurlah Nicole datang dan bersandiwara kalau mereka adalah penari pengiring Sania di panggung. Setelah adegan kissing, mereka lalu mengejar pembunuh yang hendak menembak Sania yang sedang tampil di pentas. Dan terjadilah adegan kejar-kejaran yang lagi-lagi dikacaukan oleh Clouseau. Sementara itu, Dreyfus dengan sombongnya di depan media mengumumkan penangkapan Dr. Peng berdasarkan hasil investigasinya. Namun, tak lama Clouseau datang dan menangkap pembunuh sebenarnya yang tak lain adalah Yuri, sang pelatih. Ponton lalu menanyakan alasan kecurigaan Clouseau. Ternyata, alasannya dimulai saat mereka menginterogasi nenek Yu yang saat itu berbahasa Mandarin, yang mana
Sebenarnya Clouseau paham apa yang dikatakan Nenek Yu tentang kecurigaannya terhadap si pelatih yang mungkin tahu tentang obat-obatan herbal Cina untuk membuat racun. Dan memang, menurut peraturan, pelatih harus tahu tentang obat herbal untuk merelaksasikan pemain agar lebih santai saat bermain. Dan Clouseau juga menjelaskan motif Yuri yang cemburu pada apa yang dimiliki Gluan, dan ia juga membunuh Bizu karena Bizu sering mendengar pertengkaran mereka. Dan berlian Pink Panther sebenarnya ada di tangan Sania, yang mana sebenarnya sebelum Gluan terbunuh, ia memberikan cincin itu untuk melamar Sania sesaat sebelum pertandingan dimulai. Cincin itu disembunyikan Sania di dalam kantong tersembunyi yang kemarin ditempatnya di New York. Dan Clouseau berhasil mengetahuinya, karena melihat fotonya dipermalukan di media juga memuat hasil scan X-ray tas Sania yang berisi berlian Pink Panther. Dan kasus pun selesai. Dreyfus yang berusaha untuk mempermalukan Clouseau, kini harus menerima kenyataan kalau Clouseau memenangkan medali penghargaan dari presiden. Dan film diakhiri dengan muka innocent Clouseau saat menyeret Dreyfus dengan mobil mininya. Moral value dari film ini: janganlah Anda iri dengan apa yang dimiliki orang lain, dan jangan berusaha untuk mencurangi orang demi keuntungan sendiri, karena karma pasti menanti. Saya Ilham pamit undur diri, terima kasih waktunya. Sayonara.